bagaimana kurang lebih ya. Nah, tentu perlu penyesuaian. Kemarin kan penyesuaiannya kan dengan Partai Demokrat. Nah, untuk di Sumatera Selatan sendiri, ada permasalahan nggak atau ada kendala nggak dengan penyesuaian itu? Karena perubahan anggota namanya kan. Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Kita berbincang lagi dengan Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan, Pak Haji Samsul Bahri, anggota DPRD Sumsel dari fraksi Partai Nasdem. Ketua fraksi. Kita akan bincang keyakinan Partai Nasdem di Sumatera Selatan memperoleh kursi di DPRD maupun di pusat. Kita langsung saja dengan Pak Haji Samsul. Partai Nasdem adalah partai yang terkenal dengan jargon restorasinya, dan termasuk dengan partai yang ya di tengah lah ya, di posisi tengah, dan memiliki kader di Sumatera Selatan kemarin gubernur. Nah, dengan mencalonkan Anies sebagai presiden, menurut Pak Samsul, apakah akan ada pertambahan kursi? Jadi begini, kita perspektif belakang. Ya, Nasdem untuk kategori di pusat tahun 2014. Itu Nasdem 2 kali ikut pemilu ini. Baru 2 kali ya? 2 kali. 2014, 2019. 19 kemarin. Nah, jadi 2014 kita dapat 36 kursi untuk DPR RI. Nih. 2019 kita dapat 59 kursi. 59 kursi. Artinya ada daya peningkatan. Ada peningkatan signifikan nih. Luar biasa. Nah, 2024 ini kita punya target adalah 100 kursi. 100 kursi? 100 kursi. Hampir 100%? 100 kursi, Pak. Iya, hampir 100%. Hampir 100%. Insya Allah, Pak. Insya Allah kita lakukan itu. Ini target daripada ketua DPP kita. Ya. Kenapa Pak Samsul begitu yakin? Kita yakin, Pak. Sebab masing-masing waktu pertemuan di DPP, dipimpin oleh ketua DPP, bahwa kita sudah menyampaikan program yang dikehendaki oleh ketua DPP itu. Insya Allah itu kita lakukan. Contoh di Sumatera Selatan. Nasdem Sumatera Selatan diharapkan mendapatkan untuk DPR RI ada 17 kabupaten kota, 17 kursi. Itu Sumatera Selatan 1 itu ada 8 kursi, Sumatera Selatan 2, 9 kursi, jadi 17, Pak. Nah, Sumatera Selatan 1 insya Allah kita dapat 2 kursi. Sumatera Selatan 1? Ya, 1. Sumatera Selatan 3 kita insya Allah kita dapat 3 kursi, Pak. Jadi 5 kursi target yang disampaikan oleh DPP itu. Insya Allah ini akan kita tindak lanjuti berkat kerja keras kita untuk Partai Nasdem di Sumatera Selatan. Yang kedua, untuk tingkat provinsi. Insya Allah tingkat provinsi ini seluruh dapil terpenuhi semua, terisi semua. Apakah dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, sampai dapil 10. Nah sekarang ini baru 6 kursi. Dapil 10, 9 belum kita terisi, dapil 7 belum, dapil 4 belum, dapil 1 belum Pak terisi. Insya Allah untuk pemilu 2024 yang datang legislatifnya ini semua terisi semua. Nah, kita harapkan ada yang kita targetkan misalnya di Oki. Oki itu kita minta 2 kursi, tercapai Pak. Maridim 2 kursi. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan tercapai itu. Pak. Jadi saling isi mengisi nanti Pak. Justru itu kita minta 1 sampai 4 ini kader-kader yang potensial Nasdem, yang berjuang keras untuk kepentingan Nasdem. Nah, tentu dengan semua yang Bapak sampaikan tadi, tentu ada ukurannya bahwa
keberhasilan, di kabupaten ini tadi 2 kursi, di Oki tadi 2 kursi, Morenin 2 kursi. Tentu Bapak sudah punya ukuran. Nah, ukurannya. apa itu yang Bapak ukur dari teman-teman itu? Jadi ukurannya pertama adalah kadar potensial kita. Kader potensial, karena dia berpotensial. Ya, potensial. Kedua kita ukur adalah potensi kursi yang ada di daerah masing-masing itu. kabupaten kota. Itu yang kita tolak ukurnya tuh. Hmm. Nah, kalau kita lihat di situ, kita bedah dapil, insya Allah itu terpenuhi dapil itu, Pak. Minimal kita Secara ilmiah kita bedah, kemungkinan kita akan dapatkan dapat suara itu. itu. Tidak, iya. Apalagi dapil itu. ketua kita adalah gubernur, mantan gubernur. Iya, mantan Insya Allah gubernur. kita pasal. Apalagi ditambah lagi Amin. Nah, saya katakan Amin ini luar biasa di Sumatera Selatan. Gembanya, Pak. Gemanya. Ya. Gemba Sumatera Selatan. Ya, apalagi di daerah dapil saya, khususnya saya berkali-kali ke daerah dapil saya, di Gemba luar biasa, Pak. Minta supaya Artinya efek dari Amin ini itu Pak Samsul katakan berdampak sangat luar biasa kepada luar Partai biasa Nasdem dapat Amin ini, Pak. di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini. Ya. Oke. Nah, ini kan kita lihat akhir-akhir ini Partai Nasdem di pusat juga mengalami beberapa hal, contoh beberapa kadernya yang tersangkut persoalan korupsi. Apakah itu menurut Bapak akan mempengaruhi suara nanti di bawah? Jadi begini, menurut hemat kami, untuk maju itu banyak tantangan. Banyak tantangan. Banyak tantangan, Pak. Nah, ini tantangan adalah Amin. Tantangan kita ke depan ini Nasdem. Nah, mudah-mudahan ini seluruh kader Nasdem yang ada di pelosok tanah air ini bisa merespon itu dengan baik. Sehingga tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh dampak-dampak. Artinya Bapak bisa katakan bahwa ini sebenarnya realitanya ini sebagai tantangan. Ini tantangan aja itu. Menurut saya tantangan. Bukan realitanya. Bukan, tantangan, Pak. Tantangan aja. Tantangan. Coba bisa dijelaskan tantangan itu apa maksudnya? Tantangan apa itu maksudnya? Misalnya contoh, kader Nasdem berkaitan dengan hukum. Okay. Ini kan kita beranggapan bahwa praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah. Sebelum diputus hakim. Nah, kalau saya putus hakim, ya insya Allah kita terima. Ya. Tapi kita hormati keputusan hukum ini. Betul. Jadi saat ini para kader tidak perlu bersedih hati atau berputus asa dengan kondisi seperti ini. Berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh partai. Restorasi perubahan itu. Restorasi perubahan itu luar biasa. Nah, kita pernah juga dengar pernyataan dari Anies sendiri, terus dari teman-teman yang pro dengan perubahan, bahwa di pendukung Baja Amin ini, terutama di pendukung isu perubahan ini, banyak hal tanda kutip yang dikempesin lah bahasanya. Apakah di Sumatera Selatan juga merasakan seperti itu? Jadi menurut saya, kadang-kadang banyak namanya politik. Ya. Politik itu kan ada semacam perkembangan yang dinamika yang luar biasa. Oke. Nah, tentu kita harapkan masyarakat Sumatera Selatan ini berkeyakinan bagaimana Amin ini menang di Sumatera Selatan, sehingga mengharapkan ada perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat taraf hidup masyarakat Sumatera Selatan. Nah, misit itu sampai nggak ke masyarakat itu? Ini kita sosialisasikan. Sosialisasikan ya? Sosialisasi roadshow ke daerah-daerah, apa dikatakan oleh tempat saya tadi. Oke. Nah, ini kan PKB kan baru sebenarnya bergabung, belum 1 bulan kan? Sudah baru 1 bulan lah ya, 1 bulan kurang lebih ya. Nah, tentu perlu penyesuaian. Kemarin kan penyesuaiannya kan dengan Partai Demokrat. Nah, untuk di Sumatera Selatan sendiri, ada permasalahan nggak atau ada kendala nggak dengan penyesuaian itu? Karena perubahan anggota namanya kan? Saya kira dengan kita rapat 3 partai ini, Nasdem, PKB, PKS sudah menunjukkan etikat yang bagus. Bagusnya apa? Sudah ada konteks koordinasi, sehingga permasalahan yang beranggapan negatif tadi akan hilang, Pak. Akan menjadi positif. Insya Allah, Pak. Karena PKB juga berkaitan juga untuk ketua umumnya menang. Ketua umumnya juga menang karena ketua umumnya yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Oke. Itu bincang kami dengan Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Samsul ini akan menjadi kenyataan dan Nasdem di Sumatera Selatan menyumbangkan suara yang melebihi target yang telah beliau sampaikan tadi.
bisa menjadi 100%, dari 5 menjadi 10 kursi, dan ini tentu saja beliau punya hitung-hitungannya. Dan kami yakin apa yang beliau sampaikan ini insya Allah akan menjadi kenyataan. Amin. Saya Ida Sri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.